jahatnya itu ke kita. Kalau bahasa Jawa itu wadulnya itu ke kita, bukan ke yang lain. Jadi libatkan anak-anak itu dalam aktivitas dakwah. Kamu itu katanya puasa kok minum. Jangan bilang-bilang mamaku lo ya. Nah, pada saat itu anak dibiasakan untuk meluruskan, untuk menasehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam nafas kita, zat yang masih memberikan kita Islam dan iman kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, anak-anak kita ini terlahir seperti kertas kosong. Dia ini terlahir fitrah, maka dia itu akan menjadi A, B, dan C itu bergantung pada orang tuanya, bergantung pada lingkungannya. Nah, kalau begitu kita sebagai orang tua memiliki andil yang luar biasa bagaimana nanti jadinya anak-anak. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, jika kita menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, nilai-nilai tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka anak-anak pun yang ada adalah anak-anak yang hebat, yang juga cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga sebaliknya. Jika yang kita tanamkan adalah nilai-nilai yang buruk, maka jangan diharapkan anak-anak kita itu nantinya akan menjadi anak-anak yang baik. Karena apa yang kita tanam itulah yang nanti akan kita panen. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kita semuanya tahu bagaimana keadaan hari ini. Bagaimana mendidik anak-anak hari ini, itu bagaimana susahnya. Ketika kita sudah baik-baik di rumah, kemudian ternyata anak-anak itu terpengaruh apa yang tidak pernah kita ajarkan. Lalu pengaruhnya dari mana? Bisa dari teman, bisa dari gadget, bisa dari lingkungan, dan lain-lain. Maka disinilah pentingnya bagaimana ayah dan bunda menjadi seorang yang berpengaruh buat anak-anaknya. Bagaimanakah caranya? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Strategi yang pertama, ayah dan bunda harus memiliki pengaruh yang kuat kepada anak-anak. Jadi jangan mau kalah dengan gadget. Jangan mau kalah dengan internet. Ayah dan bunda juga jangan mau kalah dengan anak tetangga atau mungkin keluarga besar. Misalnya nih, ayah dan bunda menyampaikan, "Nak, kalau makan itu, makan sayur itu begini-begini," misalnya seperti itu. Anaknya nyeletuk, "Gak mau, Ma. Katanya Mas Iwan itu begini." Kita tahu bahwa Mas Iwan itu siapa? Ternyata adalah anak tetangga. Jadi yang namanya ayah dan bunda harus memiliki pengaruh yang kuat untuk anak-anaknya. Ini biasanya nih ya, ayah dan bunda kalah nih sama guru-guru TK-nya ya. Biasanya guru TK itu lebih sakti, begitu ya Bun. Nah kalau yang dibuat pengaruh itu adalah orang-orang yang baik, ya nggak apa-apa begitu. Cuman kalau misalnya untuk yang lainnya, bunda dan ayah itu jangan sampai kalah pengaruhnya dengan yang lainnya. Strategi yang kedua, ayah dan bunda bisa membuat kegiatan harian untuk anak-anaknya. Jadi ini sangat penting. Mengapa? Ini adalah untuk meminimalisir aktivitas anak-anak dengan gadget. Meminimalisir aktivitas anak-anak dengan dunia lain. Jadi ini memaksimalkan ayah dan bunda lebih dekat dengan anak-anak. Kegiatannya seperti apa?
banyak banget kegiatannya yang bisa menstimulasi kecerdasan dia. Loh, terus bagaimana dong? Bundanya nggak bisa cuci-cuci, nggak bisa setrika, nggak bisa kegiatan yang lain. Nah, bisa. Kalau misalnya bunda cuci-cuci, anaknya bisa dilibatkan. Atau misalnya kalau bunda memasak, anak juga bisa dilibatkan. Tapi kalau misalnya dinilai ini ribet, maka ayah dan bunda ya terutama ini ya, bisa menyiapkan kegiatan untuk menstimulasi anaknya ketika bunda melakukan pekerjaan rumah. Misalnya diberikan, ayo nak ini ya dikerjakan pada waktu mama begini, pada waktu mama memasak misalnya seperti itu. Bisa juga didampingi di sebelahnya, Bun. Jadi mamanya ngiris wortel, anaknya di sebelahnya, seperti itu ya. Nah, yang lebih baik juga adalah yang anak-anak dilibatkan ya. Waktu dulu itu waktu anak saya masih kecil dulu ketika kita masak sayur bayam. Nah, anaknya itu dulu Bun, anak saya udah besar sekarang ya. Dulu masih belum ada internet begitu ya. Dia itu sudah diajak untuk pemirsa, hari ini mama akan masak begini. Dia begitu. Jadi masih kecil itu masih usia dini ya. Jadi dia terlibat kegiatan memasak. Gitu. Nah, kegiatan harian ini penting untuk diberikan kepada untuk disajikan kepada anak-anak sehingga waktu antara anak dengan ibu, antara anak dengan bunda itu lebih banyak dibandingkan dengan gadget kesayangan. Yang ketiga, ayah dan bunda juga harus sudah menyiapkan jurus yang lain. Bagaimana ketika dia itu bersosialisasi dengan dunia luar, misalnya dengan teman-temannya di sekolah, atau teman-teman tetangganya, misalnya anak-anak tetangga itu ya. Jadi ketika putra-putri panjenengan itu berinteraksi dengan mereka, tiba-tiba ada pengaruh buruk masuk. Nah, ini bunda harus memiliki tameng. Misalnya bagaimana? Ketika ada pengaruh yang buruk, misalnya nih ada teman-temannya yang di luar itu berkata yang tidak baik, misalnya yang jorok begitu ya. Nah, anak-anak kita itu sudah kita bekali bahwa kalau ngomong seperti ini tidak baik. Maka kalau ada temannya yang ngomong seperti itu, maka tugasnya adalah menasehati temannya. Nah, sejak usia dini anak-anak itu sudah diajari untuk menasehati. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menasehati temannya. Ketika dia menjadi seorang penasehat, maka dia bisa berbenah diri. Itu adalah tameng yang perlu disiapkan oleh ayah dan bunda. Yang keempat bagaimana? Yang keempat adalah yang saya sampaikan tadi ya. Jadi libatkan anak-anak itu dalam aktivitas dakwah. Anak-anak memang belum terbebani hukum wajib untuk berdakwah. Tapi tidak ada salahnya ketika anak-anak itu kita biasakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada teman-temannya. Misalnya nih, ketika ada temannya itu datang ke rumah, disampaikan, pakai masker ya, nanti itu sudah menyampaikan kebaikan. Itu adalah bibit-bibit bibit-bibit dakwah. Misalnya ada temannya yang gak jujur, pada bulan Ramadan temannya ditanyain, kamu puasa enggak? Puasa. Ternyata temannya itu minum. Kamu itu katanya puasa kok minum? Jangan bilang-bilang mamaku lo ya. Nah, pada saat itu anak dibiasakan untuk meluruskan, untuk menasehati bahwa memang mamanya nggak lihat, tapi ada yang maha melihat yaitu Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk menjadi untuk menjadi pejuangnya Allah begitu ya, pengemban dakwah
cilik. Jadi berikan kepada mereka itu pengertian bahwa nanti kamu itu akan jadi pengemban dakwah, nak. Jadi harus dakwah mulai sejak kecil. Sampaikan kepada dia bahwa aktivitas dakwah itu pun didasari oleh karena kita cinta. Cintanya pada siapa? Cinta pada Allah. Jadi melakukan aktivitas dakwah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mama dan papa, bukan karena ayah dan bunda. Gitu. Jadi anak-anak sejak usia dini sudah diajari bagaimana dia itu menjadi seorang pengemban dakwah. Ayah dan bunda, untuk menguatkan pengaruh ayah dan bunda kepada anak itu terhadap anak, cara yang sangat jitu lagi adalah berikan seluruh perhatian dan kasih sayang ayah dan bunda dengan sebaik-baiknya karena ketaatan kita kepada Allah. Karena kita ini memiliki tanggung jawab bagaimana memiliki anak nantinya akan ditanyai oleh Allah di hari akhir kelak. Apakah anakmu sudah kau ajari untuk sholat? Kita bisa menyampaikan kepada Allah, sudah ya Allah. Nah, ketika menyampaikan kebaikan kepada anak-anak, caranya adalah dengan lemah lembut. Berikan perhatian penuh kepada dia dengan cara yang baik. Bukan dengan cara otoriter. Pokoknya kamu sekarang itu harus sholat, nak ya. Harus sholat. Waduh, kalau seperti itu anak-anak bagaimana rasanya ya? Kalau dipaksa. Maka ketika ayah dan bunda mengajak anak-anak sholat, menyuruh, jangan menyuruh ya bun, mengajak. Ayo nak kita ke masjid, misalnya seperti itu. Jadi ayah dan bundanya ke masjid, biasanya ayahnya ya ini yang sholat jamaah ya, sama ayahnya ke masjid gitu. Mengajak bukan menyuruh. Ayo nak kita belajar berwudu. Nah, kita berikan perhatian penuh kepada anak-anak dengan rasa kasih sayang karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah dan bunda itu tadi adalah cara yang kelima dan sekarang adalah cara yang keenam. Apakah itu? Cara yang keenam adalah bangun komunikasi dengan anak-anak. Anak dan ibu, anak dan bunda harus dekat. Anak dan ayah juga harus dekat. Komunikasi harus terbangun dengan baik. Kenapa begitu? Anak-anak itu sungguh dia membutuhkan telinga yang siap mendengarkan curhatnya. Dia membutuhkan mata yang siap melihat apa yang dia kerjakan. Dia itu membutuhkan tangan yang siap merangkul dia. Dia juga membutuhkan sebuah komunikasi yang baik, yaitu media yang bisa dia itu menyampaikan kepada orang tuanya. Tentunya ini dibangun oleh ayah dan bunda dengan komunikasi yang baik juga. Jika komunikasi itu tidak dibangun oleh ayah dan bunda dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang ahsan, maka anak-anak pun gak akan berani berkomunikasi dengan kita. Bahkan mereka takut. Mau ngomong sama kita aja gak berani. Jadi bunda dan ayah itu harus peka. Komunikasi yang dibangun itu juga berisi tentang kepekaan. Bagaimana ketika seorang anak itu mendapatkan sebuah masalah. Misalnya nih anaknya sedih banget begitu. Bukannya ayah dan bunda cuek-cuek bebek, gak mau tahu anakku sedih atau bahagia, terserah dia. Anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai mereka itu menyampaikan unek-uneknya, mengomunikasikan permasalahannya justru pada orang lain. Ini kurang tepat. Semestinya kita harus menjadi yang berpengaruh.
untuk anak-anak kita. Jadi kalau mereka itu ada masalah misalnya dengan temannya atau masalah dengan gurunya, maka curhatnya itu ke kita. Kalau bahasa Jawa itu wadulnya itu ke kita, bukan ke yang lain. Maka siapkan telinga kita untuk mendengarkan curhatan dia. Bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak. Maka anak-anak akan bisa terbuka dengan segala permasalahannya. Anak-anak mendapatkan prestasi juga akan disampaikan kepada orang tuanya, bukan kepada yang lainnya. Jika komunikasi yang baik yang kita bangun itu mampu menjadi jembatan antara orang tua dengan anak. Anak-anak mendapatkan masalah, maka orang tua yang segera mencarikan solusinya atau membantu memecahkan masalahnya itu. Maka ketika membantu permasalahan itu dipecahkan, itu ada standarnya, yaitu standar Islam. Standar apakah Allah ridho atau enggak. Jadi itu yang perlu dipegang oleh para orang tua. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, strategi yang terakhir adalah doa. Maka doa dari ayah dan bunda ini bisa menembus langit, di mana anak-anak kita ini nanti hatinya mudah dibolak-balik sama Allah. Berdoa kepada Allah supaya kita itu dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Dimudahkan dalam meraih hati mereka untuk bisa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, juga menghormati kita sebagai orang tua. Ini tugas kita. Maka kita berdoa, langitkan doa kepada Allah supaya kita itu diberikan keikhlasan untuk melakukan semua itu. Masya Allah, jika itu kita laksanakan, anak-anak kita insya Allah bisa terjaga dengan baik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, demikian semoga kita semuanya menjadi orang tua yang berpengaruh pada anak-anak. Semoga anak-anak kita menjadikan kita semuanya teladan. Maka kita dimampukan oleh Allah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.